Yang pertama, saya akan menjelaskan sekilas Mekah sebelum masuk Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, kota Mekah merupakan kota yang sangat penting dan juga sangat terkenal, karena kota ini dilalui jalur perdagangan yang menghubungkan antara kota Yaman dan kota Syria. Namun di kota Mekah ini masih banyak bangsa Arab yang menyembah berhala. Terdapat 360 berhala yang disembah. Hal ini dikarenakan bangsa Arab yang masih memiliki rasa kesukuan yang tinggi. Fase kenabian dimulai ketika beliau menepi di Gua Hiro. Beliau sangat prihatin melihat bangsa Arab yang menyembah berhala. Di tempat ini pula beliau menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Namun di sini beliau belum mendapat perintah untuk berdakwah pada setiap masyarakat. Hingga turunlah wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai ayat 7, dan beliau diangkat menjadi rasul yang bertugas untuk berdakwah pada setiap masyarakat. Selama Kanjeng Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah, Nabi Muhammad pada periode Mekah melakukan dakwah dengan strategi sebagai berikut. 1. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Strategi ini dilakukan karena beliau masih yakin bahwa masyarakat jahiliyah sangat kuat mempertahankan kepercayaan dan tradisi warisan leluhurnya, serta rela mati demi mempertahankannya. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dalam strategi ini, Nabi Muhammad melakukannya dengan 3 tahapan, yaitu tahap pertama, Nabi hanya menyampaikan pada kalangan keluarga sendiri dahulu dan teman dekatnya. Tahap kedua, Nabi menyerukan agama Islam dalam ruang lingkup lebih luas termasuk Bani Muthalib dan Bani Hashim. Untuk tahap ketiga, Nabi terang-terangan mendakwah pada masyarakat baik kaum bangsawan maupun hamba sahaya. Namun, terjadi penolakan oleh kaum Quraisy. Penolakan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya ada kalanya orang-orang yang menentang Kanjeng Nabi ini melakukan penentangan dengan cara menyebar berita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pembohong, penjahat, dan pembuat perpecahan di kalangan bangsa Arab sendiri. Ada kalanya dengan membujuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwah Islamnya, dan ada pula dengan melakukan penyiksaan atau penganiayaan secara fisik maupun non-fisik. Lalu ada peradaban Islam periode Madinah. Sebab utama Rasulullah dan para sahabatnya hijrah ke Madinah yaitu yang pertama, perbedaan iklim di kedua kota tersebut. Iklim Madinah lembut dan watak rakyatnya yang tenang sangat mendorong penyebaran dan perkembangan agama Islam, berbeda dengan Mekah. Yang kedua, nabi-nabi umumnya tidak dihormati di negara-negaranya, sehingga Nabi Muhammad pun tidak diterima oleh kaumnya sendiri. Yang ketiga, tantangan yang Nabi hadapi tidak sekeras di Mekah. Pengembangan Islam di sini lebih menekankan pada dasar-dasar pendidikan masyarakat Islam dan pendidikan sosial kemasyarakatan, sehingga Nabi meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam di Madinah sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan masjid dengan tujuan mempersatukan umat Islam dalam satu majelis sehingga bisa bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah secara teratur dan mengadili perkara-perkara dan mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, mempersatukan dan mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang ketiga, perjanjian saling membantu antar sesama kaum muslim dan bukan muslimin. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Yang kelima, mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah, baik yang sudah masuk Islam ataupun yang belum. Perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia seperti 1. Bidang politik, kedua, bidang keamanan, yang ketiga, bidang sosial, yang keempat, bidang ekonomi, menerima bidang keagamaan. Adapun beberapa prinsip yang dijadikan dasar pembina masyarakat Islam oleh Rasulullah yaitu 1. Al-Fuqwah, 2. Al-Masawah, semua penduduk memiliki kedudukan yang sama. Yang ketiga, At-Tasamuh, umat Islam siap berdampingan dengan baik antar sesama penduduk. Yang keempat, Al-Ta'awun, semua penduduk harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Yang kelima, Al-Tasyawur, jika ada persoalan